Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyusun model keuangan untuk studi kelayakan dan evaluasi proyek. Pertama, di video ini sebelum masuk ke detail cara penyusunannya, saya akan mereview terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam model keuangan ini. Jadi tujuan model keuangan ini yaitu untuk mengetahui indikator kelayakan yang terdiri dari NPV, IRR, payback period, BEP, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat outputnya di sini. Indikator kelayakan, kita akan menghitung NPV, IRR, payback period atau periode pengembalian, kemudian profitability index, kemudian ada equity internal rate of return, dan juga benefit cost ratio, serta break even point, di mana di sini saya membagi BEP menjadi BEP dalam miliar rupiah, BEP dalam rupiah, kemudian BEP ratio atau perbandingan antara total pendapatan dibanding BEP-nya, kemudian BEP per produk. Di sini ada dua produk, CPKO dan PKM dalam rupiah, dan juga BEP per produk dalam ton. Nah, selain indikator kelayakan, saya juga mengkalkulasi profitability dari proyek ini, yaitu return on investment, return on equity, return on invested capital, dan juga income margin atau margin laba bersih. Kemudian struktur modal yang terdiri dari debt dan equity. Jadi struktur modal itu terdiri dari debt dan equity atau kredit dan ekuitas. Kemudian di sini saya cantumkan juga cash dan juga net debt, kemudian debt to equity ratio, dan juga debt to capital ratio. Kemudian saya buat juga analisis sensitivitas yang melihat seberapa sensitif NPV dan IRR terhadap perubahan growth rate dan WACC atau weighted average cost of capital. Kemudian di sini saya juga cantumkan grafiknya, yaitu grafik struktur laba rugi. Yang di sebelah kiri ini adalah komponen yang ada di dalam laporan laba rugi, dimulai dari pendapatan, HPP atau BPP, beban pokok penjualan, kemudian biaya operasional, depresiasi, bunga, pajak, dan pada akhirnya menghasilkan laba bersih. Kemudian di sini ada time series dari 2025 sampai 2035 yang menunjukkan perbandingan pendapatan dan laba bersih, dan di sebelah kanan ini menunjukkan perbandingan BPP dan juga OPEX atau operational expense. Kemudian yang terakhir yaitu struktur arus kas. Nah, di sini diambil dari data laporan arus kas dan time series ya, dimulai dari 2025 hingga term atau terminal value. Nah, di model ini juga terdapat fitur toggle yang dapat kita pilih di cells D4. Kita dapat memilih skenario yang kita susun sebelumnya asumsinya untuk menyusun mengasumsikan skenario terbaik, skenario base, dan juga skenario terburuk. Nah, jadi ketika kita mengubah toggle ini, nanti yang berubah adalah di analisis sensitivitas, kemudian di grafik struktur laba rugi, dan juga struktur arus kas, gitu ya. Kemudian di masing-masing ini, contohnya seperti di indikator kelayakan, kita juga dapat mengubah tahun mana yang akan kita analisis. Nah, kalau yang di sebelah sini untuk NPV hingga benefit cost ratio ini kita tidak bisa memilih tahunnya, karena memang indikator-indikator ini itu merupakan hasil satu output dari
tahun yang kita pilih, yaitu 2025 hingga 2035. Sementara kalau BEP itu indikatornya per tahun. Jadi tiap tahun itu beda BEP-nya, BEP ratio, BEP CPKO dan lain sebagainya. Itu tiap tahun beda. Jadi di sini kita harus pilih tahun berapa kita ingin menganalisis. Di sini juga sama, di profitabilitas dan di struktur modal juga ada toggle-nya. Di sini juga ada toggle-nya, kita bisa pilih. Oke, jadi intinya tujuan penyusunan model keuangannya adalah untuk mengetahui indikator kelayakan dari sebuah proyek, kemudian indikator profitability atau keuntungan, kemudian struktur modal dari proyek ini, kemudian analisis sensitivitas, struktur laba rugi, dan juga struktur arus kas. Nah, bagaimana cara menyusun model ini? Jadi untuk mendapatkan angka-angka yang ada di summary ini, kita perlu menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 3 jenis. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas. Nah, karena ada 3 jenis, biasanya laporan keuangan itu dikatakan atau biasa dikenal dengan 3 statement, karena ada 3 jenis laporan gitu. Masing-masing fungsinya. Laporan laba rugi itu untuk mengetahui pendapatan dan biaya dari suatu proyek, kemudian untuk neraca itu untuk mengetahui aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, struktur modal itu ada di dalam neraca, cash yang tersedia juga ada di dalam neraca. Kemudian yang terakhir laporan arus kas itu terdiri dari kas dari aktivitas operasi, kas dari aktivitas investasi, dan juga kas dari aktivitas pendanaan. Untuk laporan arus kas itu menunjukkan bagaimana kas yang diperoleh dari proyek itu bergerak begitu. Nah, kemudian sebelum kita menyusun 3 statement itu, kita harus membuat supporting schedule gitu ya. Nah, di sini 3 statementnya, laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk menyusun laporan keuangan ini kita perlu yang namanya supporting schedule gitu ya. Jadi supporting schedule itu ada banyak, mulai dari pendapatan, kemudian biaya, sini biaya, kemudian modal kerja, kemudian aset tetap dan depresiasi, kemudian struktur modal gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menyusun supporting schedule ini, kita harus membuat asumsi yang kita gunakan gitu. Jadi kalau di model ini urutannya, yang paling atas itu ada asumsi. Kemudian setelah asumsi kita buat supporting schedule-nya yang terdiri dari pendapatan, biaya, modal kerja, dan lain sebagainya. Setelah kita membuat supporting schedule-nya, kita membuat 3 statement atau laporan keuangan. Kemudian setelah kita membuat laporan keuangan, kita bisa mengkalkulasi kelayakan usahanya yang terdiri dari NPV, IRR, dan lain sebagainya. Setelah itu kita hitung benefit dan cost-nya ya. Kita hitung social benefit, cost benefit, kemudian kita hitung BC ratio-nya, benefit cost ratio-nya, dan kita hitung juga opportunity cost, dan pada akhirnya kita dapat memperoleh angka-angka di summary. Nah, sebelum kita masuk ke detail penyusunan model keuangan, ada beberapa hal yang merupakan budaya gitu ya, atau culture dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah ketika kita ingin memasukkan angka secara manual atau hard code, kita harus menggunakan font warna biru. Jadi di sini font warna biru ini adalah angka yang kita input manual. Sementara font warna hitam itu adalah angka yang muncul karena formula.
Nah, kenapa kita harus mengikuti budaya ini? Supaya kita bisa mengubah asumsi atau mengubah angka-angka yang hardcode gitu ya, atau yang fontnya warna biru, supaya lebih memudahkan. Karena ketika kita mengubah formula menjadi hardcode, itu nanti akan merusak sel-sel yang lain. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa di sini ada keterangan dalam miliar rupiah kecuali dinyatakan lain. Kemudian di kolom C itu ada keterangan satuan dari tiap rows. Artinya apa? Ketika contohnya hari kerja ini satuannya adalah hari per tahun, berarti ini satuannya bukan dalam miliar rupiah, tapi dalam hari per tahun. Nah, kalau ada nama akun atau rows yang dia tidak ada satuannya seperti ini, maka dia bisa pakai satuan yang ada di kanan ini, atau dia merupakan miliar rupiah satuannya. Contohnya di sini, nah misal di sini biaya maintenance, ini kan nggak ada satuannya. Nah, kalau nggak ada satuannya gini, ini kan pakai satuan yang di sini miliar rupiah. Berarti artinya angka di sini tuh menunjukkan 2 miliar rupiah, 2,62 miliar rupiah, 3 miliar rupiah. Nah, begitu pula untuk akun-akun selanjutnya atau row selanjutnya. Oke, sekian review singkat sebelum kita menyusun model keuangan ini. Terima kasih.